pemahaman Nabi itu jangan asal dikeluar-keluar. Pemahaman Rasul itu jangan keluar-keluar. Jadi adanya Rasul itu setelah Yesus, biar Anda paham. Oke. Bicara Nabi itu tentang bicara kita awal mulanya. Nabi-nabi itu yang menerima wahyu itu. Oke. Itulah Nabi. Nah, di dalam pandangan dari Yahudi itu, Nabi itu adalah yang dituakan menerima pengajaran dari firman itu. Begitu. Itu bagi dari kalangan Yahudi. Nah, Rasul ini cuma tidak ada Rasul dikatakan di para Yahudi. Tidak ada itu. Adanya Rasul itu di zaman Yesus. Jadi nggak bisa dibantah, asal jangan diomongin dong. Dan Al-Quran juga mengakui Rasul itu adanya dari Isa Al-Masih. Setelah Nabi, baru Rasul. Begitu. Jadi kalau kamu bilang nggak ada data-data, kamu yang nggak ada data-data. Begitu. Tanpa Yesus tidak ada rasul-rasul. Kenapa? Kita bicara Alkitab, ya. Kenapa itu ada rasul yang disebutkan dia ini? Setelah di kehadiran Yesus, pemberitaan itu, Yesus memiliki murid-murid yang berjumlah banyak. Bukan hanya 12 saja murid Yesus. Kamu pelajari itu Alkitab. Jadi di Matius kamu baca juga, di Markus kamu baca, di Lukas kamu baca, semua ada di situ. Kisah para rasul juga ada di situ. Jadi kalau kamu bilang jangan memakai kata rasul, emang rasul itu bahasa apa? Itu bahasa Indonesia yang diterjemahkan lagi. Terus you dapat rasul itu dari terjemahan dari mana? Kalau nggak berpedoman kepada Taurat itu. Kan Yahudi itu kiblatnya. Apa bisa Anda menghilangkan Musa? Apa bisa Anda menghilangkan Ibrahim? Apakah bisa berdiri sendiri? Quran itu kan tidak. Jadi jangan mau memisahkan diri, mengatakan itu benar, padahal kamu tidak tahu rumpunnya. Rumpun itu tidak bisa dihilangkan. Gitu loh. Jadi maksud saya di sini cuma kata-kata rasul itu ketika adanya Yesus. Kata-kata rasul itu ketika adanya Isa Al-Masih. Ya. Kan kamu nggak bisa baca. Kamu kan nggak kamu telusuri dulu. Sebelum mengangkat judul ini telusuri dulu biar nggak kesalahan. Kan begitu. Coba kita ambil ya. Di dalam Quran. Itu jelas tertulis di Al-Baqarah, ya, di Al-Baqarah ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam. Nah, benar kan? Jadi Anda mengatakan jangan sembarangan, Isa Al-Masih punya rasul-rasul. Siapa yang memberitakan tentang Isa Al-Masih itu? Ya rasul-rasul yang ada di situ. Hanya saja di Quran ini tidak disebutkan nama-namanya. Hanya contoh, Nabi Yahya yang Anda sebutkan itu. Ya, itu kalau di Alkitab dengan sejarahnya itu adalah Yohanes. Yohanes mana itu? Yohanes Pembaptis. Pembaptis itu disebut Nabi juga para kalangan orang Yahudi. Karena dia bernubuat. Menerima nubuatan itu dan mengatakan kembali wahyu itu. Itu yang disebut. Tapi kalau Yesus berhadapan langsung dengan murid-muridnya, dia tidak lagi mau mencari doa kepada siapa-siapa lagi. Dia langsung ke Yesus. Kan gitu. Apalagi kalau kata Juma, berbeda Roh Kudus yang ada di Katolik Protestan. Anda salah. Anda itu asal ngomong. Saya ini Katolik. Saya ke gereja ke Protestan. Itu bebas. Nggak ada yang salah. Apa yang beda? Ibadahnya. Kan begitu. Kalau masalah aksesoris di gereja, ada patung, itu aksesoris. Anda juga punya Ka'bah juga yang Anda buatkan di rumah. Anda gantungkan. Itu aksesoris keimanan namanya. Kan begitu cuma. Biar pemahaman ini tidak menyudutkan padahal Anda tidak memahami. Satu ayat Al-Quran tadi saya tunjukkan. Setelah Isa baru ada Rasul. Tidak ada lagi. Di zaman-zaman para Yahudi itu tidak ada yang disebut Rasul. Semua disebut Nabi. Bahkan kalau di Quran itu tidak ada Nabi perempuan. Tapi kalau di Alkitab, Nabi perempuan itu ada. Nah, biar kita bisa menyelesaikan, melaraskan, berdiri sendiri, bukan bisa tanpa irama yang lain. Anda kan tidak bisa berdiri sendiri, Pak Juma. Kalau Anda menghilangkan tradisi-tradisi yang
ada di dalam Quran. Asal mualanya atau kiblatnya itu kan kita bermuara kepada kitab para nabi. Kitab para nabi siapa itu? Kitab para nabi Ibrahim ada juga, kitab para Musa ada juga, Salomo ada juga. Kan begitu. Nah, maksud saya, pemahaman kata-kata rasul atau guru-guru atau pengajar itu sebutan di kalangan sekte atau golongan. Sama seperti sekarang, ada pendeta, ada pastor, ada ustadz, ada kiai. Mereka kan menjalankan syariat-syariat yang diyakini itu sendiri. Kan begitu. Atau romo bahasa Indonesianya. Nah, maksud saya, ini sebenarnya tentang bahasa saja, penyampaian. Sesuatu yang ditempelkan kepada seseorang. Disebut apakah orang itu pada waktu itu. Disebut apakah pada waktu itu. Dengan siapakah dia berhadapan. Kan begitu, Bang Juma. Jadi maksud saya tegaskan di sini, rasul-rasul itu adalah ada di zaman Yesus. Dan Quran juga mengikuti itu. Bahwa rasul-rasul yang saya sebutkan tadi, surah Quran itu tadi, setelah Isa Al-Masih, tidak ada yang lain. Begitu, Bang Juma. Oke, lanjut. Oke, saya tambahkan sedikit tentang Ustadz Juma ini. Berbicaranya panjang lebar, tetapi tidak jelas arahnya kemana. Saya soroti satu bahasa. Tentang bahasa itu, pada mulanya itu bahasa itu hanya ada satu, yaitu bahasa yang digunakan Adam dan Hawa. Hanya ada satu bahasa. Sampai ke zamannya, kalau tidak salah itu, zaman Samson and Delilah. Disitulah bahasa itu dikacaukan menjadi banyak bahasa. Nah, ada yang bahasa Arab, bahasa ini, itu bahasa. Jadi pada dasarnya itu bahasa itu bersumber dari satu. Karena banyak manusia. Karena kalau cuma satu bahasa, terlalu mudah manusia itu berbuat kejahatan. Berkomunikasinya terlalu mudah. Sehingga Tuhan murka. Salah satu murka Tuhan itu mengacaukan bahasa. Jadi dibuatnya bahasa banyak. Satu sama lain tidak lagi mengetahui atau tidak lagi berkomunikasi. Nah, itulah tentang bahasa. Jadi tidak ada bisa diklaim bahasa itu bahasa Arab, dari ini bahasa, tidak bisa diklaim. Sebab bahasa itu bukan sesuatu yang sakral untuk dibicarakan. Bahasa itu namanya juga bahasa, untuk dibahasakan, bukan untuk dimiliki. Bahasa itu bukan untuk dimiliki, ya, untuk dibahasakan, untuk menyampaikan maksud. Nah, tentang rasul itu sebetulnya sudah dibacakan tadi dari apostolos. Nah, itu artinya yang dipilih untuk menyampaikan, itulah pengertian, tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mungkin kalau dikatakan bahasa Arab, jadi rasul di sana itu pengertiannya. Nah, kalau di bahasa Yahudi itu masih asli, masih menggunakan bahasa Yunani, apostolos. Nah, apostolos itu diartikan begini-begini. Oh, kalau di Arab beginilah rasul. Kalau di Indonesia pun juga, ya karena tidak mengartikan, ya disebut juga bahasa rasul, menjadi bahasa adopsi. Nah, jadi tidak ada bisa klaim-klaim rasul punya milik agama saya, nabi punya milik agama saya, itu tidak bisa. Bahasa itu untuk dibahasakan, bukan untuk dimiliki atau dimuseumkan atau gimana ya, diotoritaskan, diabsolutkan. Tidak bisa bahasa diabsolutkan. Bahasa itu bahasa universal. Oke? Nah, bahasa itu justru diajarkan ke segala penjuru bumi. Yesus pun mengajarkan dia, ajarlah Injil dan baptislah, ajarlah Injil ke segala penjuru bumi. Berarti kan banyak bahasa, ke segala bahasa. Nah, itulah tentang bahasa. Jadi jangan diklaim-klaim terlalu banyak, termasuk patung-patung ini. Anda sebetulnya lebih baik bertanya dulu apa patung itu. Patung itu pun juga bahasa yang diperbalkan, yaitu kalau tidak ada patung penyaliban Yesus, mungkin orang tidak tahu seperti apa penyaliban itu. Tetapi karena ada penyaliban itu, oh beginilah penyaliban. Nah, terbukti penyaliban di dalam kitab agama Anda kan juga berbeda. Ya, kaki tangannya diikat ke atas, berarti kan berbeda itu penyalibannya itu. Jadi karena di Katolik itu sudah dibahasakan dalam bentuk verbalnya patung seni. Nah, orang tahu, oh, penyaliban Yesus yang benar menurut Alkitab ini.
sesuai dengan gambar patung. Di samping bahasa tulisan. Nah, itulah tentang bahasa. Ya, jangan diklaim Anda terlalu keliru. Bahkan juga mungkin orang malah tertawa. Ini agama gimana ini? Mengklaim-klaim bahasa. Anda malah sebetulnya yang tertawakan. Bukan orang lain yang tertawakan ya. Bukan orang Kristen. Mungkin justru rekan Anda. Oke? Silakan. Makasih ya. Jadi pernyataan-pernyataan Anda ini harus saya rangkumkan supaya Anda paham. Pak, orang mengerti sebuah kebenaran sampai kepada kebenaran hakiki itu melalui bahasa, Pak. Jadi jangan menyepelekan bahasa. Orang Anda bisa tahu ini garpu, ini sendok karena bahasa. Jadi bahasa itu nggak boleh sembarangan, Pak. Orang manusia mampu kemudian terbang dari negara lain ke negara lain itu karena bahasa, Pak. Anda bisa mengetahui ya perkembangan zaman karena bahasa. Jadi jangan sembarangan mengatakan bahasa itu hanya pengantar. Nggak bisa begitu. Ilmu yang paling tertinggi di antara seluruh ilmu adalah bahasa. Apa yang kita lisankan, itulah ilmu yang paling tertinggi. Orang menjabarkan, Pak, bukan dengan bahasa tubuh, bukan dengan kode-kode. Anda menjelaskan komponen komputer dengan bahasa. Anda menjelaskan apapun dengan bahasa. Komponen kapal selam Anda uraikan tidak bisa dengan jari-jari saja, goyang-goyang, nggak bisa. Tapi dengan bahasa. Makanya Al-Quran datang dengan mengatakan ikra. Baca. Kenapa baca? Karena di situ ada bahasa. Ya, jadi Anda boleh mengatakan bahasa itu sepele. Karena memang Anda hanya umat terjemah. Saya ulang. Anda mengatakan sepele karena Anda memang umat terjemah. Catat itu, bingkai, tempel di ruang tamu rumah Anda. Saya lanjut. Al-Quran menerangkan. Tadi Saudara Abdon, gimana? Lanjut Bang, lanjut. Oke. Tadi Bang Saudara Abdon mengambil dari surah. Bang Abdonnya keluar sebentar Bang, Oke. silakan dilanjut lagi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli. Lalu kemudian di situ ada Paulus, gitu maksudnya. Di situ ada Lukas. Di situ ada Markus. Halo. Ya. Belajar. Anda kalau ingin menjadi praktisi agama, pelajari, pahami agama Anda. Jangan hanya jualan cendol. Apalagi Anda berhadapan dengan orang yang paham tentang Al-Quran. Saya ini masih status belajar. Tapi ya cara Anda mengurai Al-Quran. Oh, Rasul itu boleh. Paulus boleh disebut Rasul. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan di situ. Kami susulkan beberapa Rasul. Nenekmu kiper. 7 turunan nenekmu kiper. Bawa Al-Quran. Ilmu tidak ada. Cendol. Walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusuli wa atayna Isa bin Maryam. Kami umat Islam memang mengakui Nabi kami Isa alaihissalam itu rasul, bukan Tuhan. Tuyul. Anda sudah mengetahui Al-Quran Al-Baqarah ayat sekian. Di situ dikatakan Nabi Isa itu adalah rasul. Ya emang. Amin. Isa memang rasul, bukan Tuhan. Tuyul. Wa atayna Isa bin Maryam bayyinati wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus. Ruhul Kudus bukan Tuhan. Ruhul Kudus itu pembimbing kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami sebut dengan malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Wafarikan kazzabatum wafarikan taqtulun. Bahwa Al-Quran, bahwa ayat Al-Quran itu kudu pakai konde kalau nggak bisa membahasnya. Sungguh kami telah memberikan Taurat kepada Musa. Amin. Dan kami susulkan setelah Nabi Musa beberapa rasul. Yes. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran. Betul. Serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Ya. Yesus diperkuat dengan diutusnya Jibril memberi kekuatan ketika Yesus itu lagi drop menghadapi musuh-musuhnya. Ini Al-Quran coy.
bukan kaleng-kaleng. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, mengatakan rasul kami mati terkutuk di atas tiang salib. Sombong kali kau. Dia rasul, dia nabi. Didampingi malaikat Jibril. Lalu kau ajarkan dia mati dengan cara terkutuk. Demi untuk melegalkan keinginan syahwatmu. Sorry lah, kawan. Ya, jadi kalau bawa Quran, hati-hati. Ya, hati-hati. Saya katakan kepada Anda. Jadi gini, terkait dengan patung. Kembali dulu di yang tadi. Oh, Rasul itu ada setelah Yesus. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kamu? Kamu lulusan mana? Belajar di mana kau? Titelmu apa? Bawa-bawa sebuah paradigma berpikir dengan konsep apa-apaan. Kristen tahu kata rasul setelah dia ada di Indonesia. Lembaga kitabmu itu berdiri tahun kapan? Kata rasul itu masuk di kitabmu itu kapan? Kata rasul itu nanti ada di Indonesia, di Kristen. Kristen di Cina nggak tahu apa itu rasul. Kristen Belanda nggak tahu apa itu rasul. Di Yunani apalagi, di Antioquia apalagi. Enak aja ngomong. Jadi sahabatku, ya Abdon, jangan kau katakan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW, orang Kristen sudah menggunakan kata rasul. Aduh, gigi saya gatal dengar itu. Ya. Di Indonesia lah kemudian Kristen penyembah Yesus ini baru kenal kata rasul. Ambilnya dari Quran. Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Anda mau mengimani betul bahwa Yesus itu utusan Allah Subhanahu wa taala, gitu? Mau? Sudah mau mengimani Allah Subhanahu wa taala gitu ya? Kata rasul itu mutlak milik Islam, adanya di Quran, tidak ada di Bible. Yang ada di original teks kitabmu itu tidak seperti itu. Utusan Tuhan di dalam kitabmu itu disebut Angelioporos Tauteo. Itu Angelioporos Tauteo. Jadi kau sebutlah Paulus itu, Paulus Angelioporos Tauteo. Sebut dia seperti itu. Jangan kau bilang Rasul Paulus. Ala-ala. Kasihan kali. Miskin literasi. Kayak gini jadinya. Lalu kemudian Anda mengatakan bahwa siapa lagi yang tadi ini? Saudara siapa? Pak Jenaibau. Ya, Jenaibau. Ya. Tadi si Abdon. Jangan kau baca kitab kami dengan sembarangan. Kenapa rupanya? Memang ada kaidah gitu. Saya harus belajar nahwu sorab dulu. Saya harus tahu balaghah dulu gitu. Saya harus tahu asbabul nuzul dulu gitu. Baru bisa baca kitabmu. Hei. Tanya dong, nomor HP saya ada kan? Telepon. Kalau you mau belajar tentang satu ayat di kitabmu, telepon saya. Tak kasih. Ya. Orang gagah sombong dikit nggak apa-apa. Lalu kemudian saudara Nebaho mengatakan bahwa masih di Abdon tadi, panjang lebar dia. Dia bilang Roh Kudus itu beda. Tidak beda katanya. Kalau Roh Kudus kalian itu tidak beda, ya, kenapa ada yang mendudukkan Yesus itu bukan Tuhan? Ada yang mendudukkan Yesus itu Bapa itu sendiri. Ada yang mendudukkan Tuhan kalian cuma satu, ada yang mengatakan pribadinya tiga. Mana itu Roh Kudus? Datang ke Abten beda, babi itu haram. Datang ke Katolik, babi itu teman. Loh, gimana itu Roh Kudusmu? Ayo. Berbicara mengenai hari Sabat, ke Advent beda. Datang ke Katolik beda juga. Lah, Roh Kudus itu kemana rupanya? Kata Roh Kudus yang benar itu Al-Quran. Bias daripada Ruhul Kudus itu benar. Makanya bahasa itu kudu diperbaiki. Dari mana gereja mengambil kata Roh Kudus? Ayo, dari mana? Pikir itu. Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Makanya ada Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Ketika umat Islam itu kesandung satu masalah, kembali ke Quran. Kalian kalau kesandung masalah kepada siapa? Ayo, kepada siapa? Kalau kesandung masalah, ke Roh Kudus. Lalu apa kata Roh Kudus? Ya entah. Cara dia menyampaikan kepada Anda lewat cara apa? Lewat musik kah? Lewat bisikan kah? Lewat mimpi kah? Atau ada suara? Abdon Sagala, aku ini adalah, aku menyatakan diri kepada. Kayak mana? Coba terangkan. Kalau kami Roh Kudusnya,
Ketika berbicara, ya Allah, kayak mana ciri-ciri orang beriman itu ya Allah? Allah menjawab, Roh Kudus itu telah menerangkan kepadamu sebagai bimbingan sampai di akhir zaman. Apa katanya? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa 'ala rabbihim yatawakkalun.